Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Meraza Febrianti dengan NIM 2314201064. Saya dari kelas 1B Keperawatan. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Ibu Imelda. Sistem saraf manusia. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah struktur kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan sistem tubuh. Sistem saraf akan menerima banyak sekali rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Rangsangan tersebut nantinya akan bersatu dan menciptakan respon yang sesuai. Sistem saraf terdiri dari komponen sel saraf atau sering kita ketahui sebagai neuron. Sistem saraf terbagi menjadi dua struktur, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat berfungsi untuk menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut sehingga akan menghasilkan respon tubuh. Sedangkan sistem saraf tepi, sel saraf ini membawa impuls untuk dan ke saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian tubuh lainnya. Ternyata, selain sebagai suatu penghantar rangsangan, sistem saraf memiliki berbagai macam fungsi, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau bisa disebut dengan fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak, sumsum tulang belakang, otot, kelenjar, dan organ-organ. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integritas. Hai teman-teman, mari kita ngafal 12 saraf kranial. Olfactorius, opticus, oculum, motorius, cochlearis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossing pharynx, nervus vagus, accessorius, nervus hypoglossus. Apakah itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem yang mengawal kelenjar tanpa saluran. Ciri-ciri sistem endokrin adalah yang pertama, terdapat sel-sel penghasil hormon. Yang kedua, tiada saluran keluar hasil kelenjar. Dan yang ketiga, sekitar kelenjar banyak pembuluh darah. Yang keempat, sel ada yang terpisah dan ada yang berkelompok. Rawatan homeopati. Homeopati merawat individu secara keseluruhan, merangkumi ketidakseimbangan badan, emosi, dan mental. Rawatan akan mengenal pasti puncak masalah dan penyakit di sebalik hormon yang tidak seimbang itu. Ovarium berjumlah sepasang merupakan tempat untuk memproduksi sel telur atau ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Adapun tuba Fallopi atau oviduk berjumlah sepasang merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Bagian pangkal oviduk berbentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat jumbai-jumbai fimbor. Uterus atau rahim adalah tempat melekatnya sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Di sini tempat berkembangnya janin. Adapun lapisan endometrium atau dinding rahim tersusun dari sel-sel epitel dan membatasi uterus. Lapisan endometrium menghasilkan banyak lendir dan pembuluh darah. Serviks disebut juga mulut rahim. Serviks merupakan uterus bagian bawah yang membuka ke arah vagina. Vagina merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam pada wanita, saluran keluarnya darah, menstruasi, dan keluarnya bayi. Sistem reproduksi pria. Bagian luar ada penis. Bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai aluran kencing atau urin dan aluran sperma. Yang kedua ada skrotum. Bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Adapun uretra, saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Adapun testis, bagian yang bentuknya bulat, tekstur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Adapun reproduksi bagian dalam yaitu vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epidermis, berfungsi untuk menghubungkan epidermis dan uretra. Adapun epididymis
Saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan sekitar 4 cm berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma epididymis. Yang keempat ada sistem muskuloskeletal. Hai teman semua, mari kita pengenalan tulang tengkorak atau bisa disebut dengan kranium. Frontal, parietal, temporal, occipital, nasal, maxilla, mandibula, zygomaticus, sternocleidomastoid, ethmoid. Itulah tulang tengkorak, disebutnya kranium. Mari kita hafalkan. Hai teman-teman, mari kita pengenalan tulang ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Cekidot. Clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, carpal dan metacarpal, jari-jari sifala, brachi, antemanus, itu ekstremitas atas. Mari kita ke ekstremitas bawah. Pelvis, femur, patella, tibia dan fibula, tarsal dan metatarsal, lagi-lagi sifala, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, semuanya bagian tubuh kita. Sistem yang kelima yaitu sistem respirasi. Ayo belajar sistem pernafasan, oksigen ke hidung, faring, laring, trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hihi, hirup oksigen, hihi, hirup oksigen, hembuskan CO2. Mari kita masuk ke sistem kardiovaskular. Apa sih kardiovaskular? Segala jenis penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ketika ditanya penyakit kardiovaskular apa saja, orang awam biasa menyebutnya penyakit jantung, koroner, dan stroke. Tapi ada banyak penyakit kardiovaskular lainnya termasuk penyakit arteri perifer, penyakit aorta, penyakit jantung rematik, kelainan jantung bawaan, trombosis vena dalam, sampai emboli paru. Adapun faktor pemicu yang pertama stres. Ketika seorang stres, tubuh mereka mengeluarkan hormon kortisol yang berakibatkan kepada kakunya pembuluh darah. Yang kedua ada diabetes. Diabetes dapat menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah sehingga dapat menghambat aliran darah. Oleh karena itu, penderita diabetes berisiko lebih tinggi mengidap penyakit jantung. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Hipotensi mampu melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL masuk ke saluran arteri dan meningkatkan penimbunan plak. Yang keempat yaitu pola hidup buruk. Pola hidup buruk menjadi faktor pemicu gejala jantung seperti kekurangan olahraga, merokok, dan banyak mengonsumsi makanan berlemak. Beberapa gejala penyakit jantung yang perlu diwaspadai. Yang pertama, jantung berdebar-debar atau dikenal dengan palpitasi. Gejala jantung ini terasa seperti dada dan remas-remas. Yang kedua, ada rasa mual dan muntah. Dan yang ketiga, sesak napas, yang biasanya dengan keringat dingin, rasa lemas, jantung berdebar, bahkan mengalami pingsan. Sistem pencernaan. Mulut mengunyah makanan dengan bantuan gigi dan air liur agar lebih mudah untuk ditelan dan diproses lebih lanjut oleh organ lain di sistem pencernaan. Esofagus. Kerongkongan atau esofagus berfungsi sebagai penghubung mulut dan lambung. Lambung menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk mencerna makanan lebih lanjut. Hati memproduksi cairan, empedu memecahkan lemak dan menghilangkan racun. Kantong empedu menyimpan empedu sampai dibutuhkan untuk pencernaan. Sedangkan pankreas organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Usus kecil menyerap nutrisi dari makanan dan minuman seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Usus besar menyerap cairan sisa-sisa yang belum tercerna sempurna dari bagian usus halus. Adapun rektrum sebagai tempat penyimpanan sementara feses, ada anus sebagai jalan keluar feses atau tinja. Baiklah, kita masuk lagi kepada sistem perkemihan pada manusia. Yang pertama ada sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Organ yang termasuk dalam sistem urinaria yaitu kedua ginjal, ureter, kandung kemih, vesika urinaria atau bladder, uretra, dan otot dasar pelvis. Fungsi sistem perkemihan. Yang pertama membuang sisa metabolisme. Sisa metabolisme nitrogenus, ureum, kreatinin, urik asid, dan racun-racun atau toksin dan obat-obat atau drugs. Selanjutnya ada pengaturan homeostatis, keseimbangan air, elektrolit, keseimbangan asam basa darah, tekanan darah, dan produksi darah merah.
Organ sistem perkemihan ada ginjal, ada ureter, ada kandung kemih, dan uretra. Baiklah, kita masuk kepada sistem integumen. Pembagian sistem integumen ada yang pertama epidermis, yaitu luar tipisnya 1 mm, terdiri epitelium. Suplai darah kurang pada lapisan ini mendapatkan basement membran. Terdapat keratin yang selalu berganti dan mati. Lapisan disebut stratum cranio. Butuh waktu 28-45 hari untuk berganti. Pembentukan fit day juga pada lapisan ini. Melanositi memberi warna pada kulit. Yang kedua ada dermis, yaitu dalam tebal, terdiri dari kolagen atau jaringan ikat. Fibroblast adalah sel yang berimigrasi dalam penyembuhan luka. Terdapat juga jaringan elastin yang memproduksi pelumas, kaya dengan syaraf sensori yang mentransmisikan rasa nyeri, rasa raba, suhu, tekan tusuk, dan lain-lain. Yang ketiga ada 3 lapisan subcutaneous. Yang pertama penyimpan lemak, yang kedua langsung melapisi tulang dan otot, yang kedua pembuluh darah sensitif atau tekanan. Audio Jungle.